Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Piyungan yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur kita panjatkan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala anugerahnya, sehingga pada saat ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Piyungan ini. Kami sampaikan selamat kepada semuanya para siswa kelas 10 yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Piyungan. Semoga kita di SMA Piyungan bisa berkembang dengan baik, bersama-sama mencapai cita-cita kalian. Para siswa sekalian yang saya banggakan, pada saat ini di MPLS hari kedua, kita akan bersama-sama belajar di sesi ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Di sekolah itu sebagai Wiyata Mandala. Artinya apa? Artinya bahwa sekolah itu adalah tempat di mana kita melaksanakan proses pembelajaran. Di sekolah itu adalah tempat kita belajar bersama-sama. Sehingga di sekolah itu kegiatan belajar berlangsung, proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai ketika kita pulang itu. Jadi ketika kita berada di sekolah, proses belajar itulah yang berlangsung pada kegiatan itu. Sehingga ketika pagi hari kita datang ke sekolah, misalnya jam 7 kita sudah berada di sekolah, kita tidak terlambat, itu juga sudah merupakan sebuah pembelajaran untuk kita. Kita belajar bersama untuk selalu disiplin, belajar bersama untuk selalu tepat waktu, belajar bersama untuk memanage waktu sehingga diri kita menjadi tidak terlambat, hadir di sekolah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ketika pagi hari kita langsung menuju ke kelas. Ke kelas pertama kita berdoa, mohon petunjuk kepada Allah agar pembelajaran di hari itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini adalah juga proses pembelajaran pada kita semuanya, bahwa kita semuanya harus selalu belajar, meyakinkan diri kita untuk selalu ingat pada Allah yang Maha Kuasa. Maka kita belajar untuk senantiasa menjadi hamba yang baik, hamba yang bertakwa. Salah satu cirinya adalah berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, mohon petunjuknya. Kemudian ketika itu setelah kita pagi hari masuk di kelas, kita berada di kelas, kita melakukan proses pembelajaran, melakukan kegiatan KBM bersama Bapak Ibu guru di ruang kelas. Itu kita sedang belajar bersama, mempelajari mata pelajaran yang kita pelajari, misalnya matematika, misalnya sejarah, ekonomi, atau apapun mata pelajaran yang kita pelajari, kita saat itu sedang belajar. Kita belajar bersama mengasah kemampuan intelektual kita bersama-sama belajar tentang bagaimana mengolah keterampilan kita, dan kita juga belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bersikap yang baik. Artinya kompetensi kita secara totalitas, bahwa kemampuan intelektual kita asah, kita belajar, keterampilan kita juga kita ajar, kita asah, kemudian sikap kita juga kita belajar bersama-sama sehingga kita menjadi siswa yang baik. Itu selalu kita lakukan setiap hari di sekolah. Kemudian para siswa sekalian, jadi belajar kita tidak hanya di ruang kelas saja, tetapi dimanapun di kelas ini, atau mungkin barangkali di luar kelas, atau di mana di lingkungan sekolah ini, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi dimanapun kita bisa. Contoh, kita punya perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat sarana kita belajar. Perpustakaan kita namanya Labda Haji Aksara. Di sana sudah tersedia banyak sekali koleksi-koleksi buku yang sangat baik, yang sangat banyak, baik itu fiksi, non-fiksi, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita sampaikan kepada para siswa sekalian bahwa perpustakaan kita baru saja diakreditasi, dan alhamdulillah perusahaan kita akreditasinya nilainya A. Artinya perusahaan kita itu adalah perusahaan yang sangat layak untuk kita belajar di sana. Perusahaan yang sangat nyaman, tempatnya ber-AC, tempatnya sangat bersih, indah, dan sebagainya itu. Maka ketika kalian semuanya menggunakan perpustakaan sebagai sarana belajar, ini adalah sesuai dengan bahwa sekolah itu adalah sebagai Wiyata Mandala. Kemudian juga tempat-tempatnya yang bisa kita gunakan untuk belajar, misalnya
kita ada laboratorium, dari situ ada laboratorium komputer, ada lab kimia, ada lab fisika, ada lab biologi. Kalian semua bisa memanfaatkan itu untuk sebagai media belajar. Jadi belajar di lab, kalian meneliti, kalian belajar bersemuanya, eksperimen, itu bagian dari pengembangan kemampuan, pengetahuan intelektual kalian semuanya, termasuk kemampuan keterampilan kalian. Kita juga ada misalnya ruang tari, berarti kalian juga bisa belajar bersama untuk mengembangkan seni tarinya, itu bagian dari pembelajaran kita. Para siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tidak itu saja, kalian bisa menggunakan misalnya masjid. Masjid itu juga sebagai tempat belajar kita. Mengapa? Sekolah kita punya program yang namanya GMO. GMO itu adalah jamaah di masjid and on time. Artinya apa? Semua warga sekolah itu adalah melaksanakan kegiatan ibadah sholat itu tepat pada waktunya. Artinya ketika misalnya pas azan zuhur, maka semua aktivitas kegiatan, baik kegiatan di kelas, pembelajaran, ataupun di mana Bapak Ibu guru ataupun karyawan, itu menghentikan kegiatannya dan kemudian semuanya menuju ke masjid melaksanakan kegiatan ibadah. Ini juga bagian dari pembelajaran kita. Bagaimana kita belajar untuk disiplin, bagaimana kita belajar untuk mengatur waktu kita, bagaimana kita mendahulukan kepentingan pengabdian kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Para siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, masih banyak lagi tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan, bahwa itu menunjukkan bahwa sekolah itu adalah tempat belajar. Kalian semuanya bisa belajar untuk mengembangkan diri kalian, mengembangkan potensi kalian semuanya, misalnya life skill kalian semuanya lewat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah ini juga ada kegiatan pengembangan diri, kegiatan ekstrakurikuler, kan semuanya bisa mengikutinya. Itu jelas dalam rangka proses kalian mengikuti kegiatan belajar. Jadi sekali lagi, sekolah ini adalah sebagai wiyata mandala, tempat untuk belajar. Kalau kalian kemudian melihat misalnya di lapangan, di taman, itu juga ada gazebo-gazebo yang sangat nyaman di situ, itu juga bisa menjadi sarana belajar. Kalian di situ sangat nyaman, sangat teduh, sangat indah. Di situ juga sudah disediakan yang namanya buku-buku. Kalian bisa belajar di situ sambil beristirahat, sambil duduk di situ. Kalian bisa membuka buku yang ada di situ. Maka bagian dari pembelajaran untuk kalian semuanya sedang berlangsung itu. Jadi selagi semua yang ada di sekolah ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar. Pada prinsipnya adalah sekolah ini adalah sebagai tempat kegiatan belajar kalian, sehingga jangan sampai ketika kalian di kelas ini, kalau kalian berada di sekolah ini tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tapi pastikan bahwa kegiatan kalian di sekolah dari pagi sampai siang sampai sore itu banyak hal yang kalian dapatkan yang sangat berguna untuk kalian, sehingga dalam pengembangan diri kalian itu bisa menjadi pengembangan diri yang lebih sempurna. Kalian semuanya menjadi pribadi yang unggul, kalian semuanya menjadi pribadi yang tangguh. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan, selamat bergabung di SMA 1 Piyungan. Mari kita gunakan kesempatan di SMA Piyungan itu untuk belajar bersama-sama, mengasah keterampilan pengetahuan kita, kecerdasan emosi kita, maupun kecerdasan spiritual kita asah bersama-sama, sehingga kita menjadi generasi yang unggul, generasi yang akan sukses dalam kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.